Untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat sekalian dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki, disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Epi Septiani dan rekan saya Bung Fahmi akan menemani Anda dalam memandu acara program Obsesi. Dan diberitahukan juga kepada sahabat sehat sekalian bahwa program Obsesi ini dalam 1 minggu tayang 2 kali, itu pada hari Senin dan Rabu pukul 9, yang tentunya kita akan membahas mengenai tema-tema yang menarik seputar kesehatan. Dan pada pagi hari ini tema kita berjudul Juga Silila. Wah, Juga Silila Pak Fahmi tentunya menarik sekali. Nama yang disebutkan tadi Juga Silila itu sangat menarik, seperti bahasa-bahasa Latin. Betul. Sebelum kita jauh untuk mengetahui rasa penasaran kita dengan Juga Silila, ada baiknya kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah pimpinan Puskesmas Sirah Pulau Padang, Ibu Sulastri SKN. Selamat pagi pemirsa sekalian. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu, tadi disebutkan Juga Silila. Kami tentunya nanti akan banyak sekali diberikan informasi apa itu Juga Silila. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita pagi ini, Mbak Epi, ada baiknya narasumber kita persilakan menyapa pemirsa sahabat Obsesi yang lagi menonton live hari ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Obsesi, obrolan sehat seputaran Oki. Pada pagi ini saya pimpinan Puskesmas Sirah Pulau Padang ikut sebagai narasumber di kegiatan ini, dan tidak lupa kami selalu memesankan bahwa untuk mengajak pemirsa sekalian untuk berpola perilaku hidup sehat, terkhusus di situasi pandemi COVID-19 ini. Kita jangan selalu melalaikan protokol kesehatan. Di antaranya, 1, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Kemudian gunakan masker bila di luar rumah. 3, social distancing harus tetap kita jalankan, hindari keramaian. Kemudian kita harus selalu mengkonsumsi makanan bergizi untuk tetap menjaga stamina dan rajin berolahraga. Kemudian jangan lalai minum air paling sedikit 8 gelas per hari. Mungkin sekilas hanya itu dulu. Iya Ibu. Pemirsa sahabat Obsesi dan sahabat sehat semua, tentunya tiap kita live, narasumber kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan untuk selalu disiplin menjaga perilaku hidup sehat. Di mana sekarang ini ada istilah baru Ibu, kalau diistilahkan perilaku hidup baru. Nah, jadi kita selalu menyampaikan semua ke pemirsa untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Betul sekali. Jadi ini kita langsung saja ya Bung Fahmi ya. Boleh. Sebelum kita ngobrol panjang-panjang mengenai program Silila ini, Juga Silila. ada Juga Silila ini, maaf kalau sudah begitu, ada baiknya kita membahas mengenai Puskesmas terlebih dahulu, karena mungkin saja sahabat Obsesi dan sahabat sehat yang sedang menonton ini tidak hanya yang berasal dari Kabupaten Oki ya. Oki, Sumsel, bahkan dari luar seluruh Indonesia. Betul sekali, karena sosial media ini jangkauannya sangat luas kan Bung Fahmi ya. Bisa juga mungkin ini Mbak Evi dari Malaysia, Zimbabwe, Wah. Afrika, kami Sulas. Ya bisa jadi. Ya, silakan Bu Sulas untuk sedikit menjelaskan. Baiklah, kami sedikit menjelaskan tentang Puskesmas Sirah Pulau Padang.
Puskesmas Sirau Pulau Padang adalah salah satu puskesmas yang berlokasi di pedesaan di Kecamatan Sirau Pulau Padang, Kabupaten Oki, yang didirikan pada tahun 1974. Kemudian status rawat inap itu di tahun 80-an. Ya, Puskesmas Sirau Pulau Padang ini mempunyai luas wilayah kurang 97.460 km persegi. Kemudian demografi 75% itu rawa-rawa. Memiliki wilayah kerja 13 desa. 13 desa dengan setiap desa itu satu bidan desa. Nah, kemudian Poskesdes kita memiliki 10 desa yang mempunyai Poskesdes. 3 desa lainnya itu karena adanya pustu, 2 pustu dan puskesmas sendiri. 10 desa itu bidannya stay di Poskesdes. Tapi ada 3 desa yang Poskesdesnya sedang mengalami rusak berat. Poskesdesnya sedang mengalami rusak berat, sehingga bidan desanya melayani kegiatan di rumah sendiri. Ada 1 desa yang menyewa di rumah warga. Ya, aktivitas tetap Tetap dilaksanakan. stay 24 jam Ada di yang desa. di rumah, ada yang dengan Iya, menyewa. betul. Sementara Betul. ini, ya. Ya. Karena kita ketahui sekarang ini untuk rehab Poskesdes itu banyak sekali sudah dianggarkan melalui dana desa. Ya, insya Allah tahun depan itu Pak Camat sudah berkomitmen untuk merenov Poskesdes yang Iya. tidak layak. Benar sekali Ibu, kalau kita ingat Mbak Epi yang minggu hari edisi Senin kemarin, itu ada Pak Camat Ya, Oh, iya. beliau, Pak Camat SP Padang, Pak Pak Sawal Harahap, Iya. berdampingan dengan Ibu Neta itu puskesmasnya satu wilayah, satu kecamatan Bu ya. Iya. Merupakan puskesmas pengembangan dari Puskesmas SP Padang. Iya. Beliau banyak sekali bercerita bagaimana berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Sirau Pulau Padang. Iya. Luar biasa. Apa tanggapan dari Pak Camat minggu kemarin? Sayang tidak bisa bersama-sama. Nah, hari ini makanya kita tampilkan Bu Sulas, pimpinan Puskesmas SP SP Padang Padang. untuk membahas lagi. Tadi Mbak Epi kita dengar tadi penjelasan dari Bu Sulas ini bahwa wilayah kerja dari Sirau Pulau Padang ini ada juga yang rawa-rawa Ibu. Ya, betul. Rawa-rawa berarti ada perairan. Ya, betul. Nah, bisa dijelaskan ke sahabat obsesi sedikit, sahabat sehat kita bahwa daerah rawa-rawa itu di mana, terus jangkauannya di mana, terus pelayanan ke sana seperti apa? Baiklah. Kami memiliki 2 desa yang mempunyai wilayah demokrasi yang sangat rada-rada sulit. Iya, sulit. Satu perkampungan di satu desa itu mempunyai jangkauan harus melalui apa itu kendaraan air, Perahu. ketek. Ketek. Ya, jadi kalau mau kegiatan posyandu di situ itu harus melalui dan membutuhkan waktu lebih kurang 1 jam Untuk menuju lokasi. ke lokasi posyandu di desa perkampungan desa Belanti tersebut. Kemudian 1 desa lagi di desa Penyandingan. Itu untuk mencapai pelayanan ke posyandu tersebut harus melalui jalan setapak yang hanya bisa dilewati oleh motor. Oh, jauh. Jadi saat kegiatan itu jarak tempuh lebih kurang 30 menit. 30 menit. Tapi jalannya bergelombang ya. Iya. Cuma bisa dilewati oleh Motor, tidak bisa pakai mobil. Jadi 2 kegiatan di 2 desa tersebut itu kami atur penjadwalan di waktu yang khusus. Ya. Yang di daerah Harawa tadi itu melalui ketek itu. Ya. Itu ketek itu kalau kita ketahui bahasa Palembang atau bahasa Indonesianya itu perahu yang pakai mesin, Perahu pakai mesin dan tapi nggak bisa cepat Bu ya. tidak bisa Nah, cepat. suaranya itu ketek seperti itu. Dan itu kami mencanter ketek khusus untuk mencapai kegiatan Wah, tersebut. jadi kita sebelum melakukan kegiatan ke daerah tersebut kita harus
janji dulu dengan yang Koordinasi punya lebih- ketek itu, lebih- koordinasi ya. dulu, dijadwalkan. Tapi selalu ada Bu ya. Standby terus. Siap terus, Ya, siap terus. jadi tidak mengganggu ataupun menghalangi aktivitas kita Bu ya. Alhamdulillah itu lancar kegiatan. Jadi di awal tadi Bu, kita tadi kan sudah membahas mengenai program inovasi Puskesmas ISP Padang yang Bung Fahmi ya. Iya. Dengan nama Juga Juga Silila. Silila. Wah, ini sahabat sehat dan sahabat obsesi ini tentunya sangat penasaran nih, apa sih Juga Silila ini, apa dari singkatan apa gitu kan Bu ya? Bolehlah Ibu sedikit menjelaskan apa itu Juga Silila gitu. Ya, baiklah. Kami sudah memantapkan inovasi dengan nama Juga Silila. Juga Silila ini merupakan kepanjangan dari Kunjungan Keluarga Sayangi Ibu Balita dan Lansia. Wah, lengkap. Merangkap Ya, betul. semuanya Bu Fahmi. Jadi kegiatan ini sebenarnya sudah kami jalankan beberapa tahun yang lalu. Dari 2016 kami selalu mengunjungi masyarakat kami ke desa-desa. Iya. Dari kunjungan tersebut, satu keluarga kita mendapatkan berbagai sasaran. Ada yang ibu hamil, ada balita, bayi, dan lansia. Benar. Itu pun sasaran ODGJ juga bisa didapatkan didapat dari dalam kunjungan satu keluarga tersebut. Rumah itu Iya. ya. Kunjungan keluarga tersebut kami tetap mengacu kepada 10 indikator PHBS. Iya. Jadi dari hasil kunjungan itu kita mengkolaborasikan ke kegiatan PISPK, PISPK. sehingga indeks kesehatan masyarakat itu bisa tampil, dan kami selalu memantau ataupun monitoring dengan kegiatan intervensi. Di situ beberapa program tampil bersama di kunjungan tersebut. Jadi sesuai dengan inovasi kami, jadi beberapa program itu komitmen dalam mendukung inovasi yang telah dibagikan. Disepakati ya. Ya. Ini jadi kalau kita lihat tuh Mbak Evi komplit. Keluarga. Sekali ada dalam satu keluarga Keluarga, iya. semuanya itu didata masalah kesehatannya. Betul Tapi sekali. lebih diutamakan kepada di situ keluarga, terus ada lagi Ibu. balita dan lansia. Lansia, iya betul. Untuk di wilayah kerja Ibu sendiri, jumlah lansia apakah cukup dominan ini Ibu? Lumayan jumlah lansia di masing-masing desa itu lebih kurang 20% dari Wah. jumlah penduduk ya. Sehingga dari jumlah penduduk itu kami menyikapi kegiatan kunjungan keluarga itu dengan selalu rutinitas mengarahkan mereka untuk tetap menjaga kesehatan, dan kami menjadwalkan 1 bulan sekali untuk khusus pelayanan lansia di desa masing-masing. Di desa kita Di desa. masih kunjungan ke desa. Ya, ya tetap Tetap. 1 bulan sekali itu kita tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada khusus lansia. Seperti itu. Ya. Ini mungkin kalau sedikit dikasih tahu ke sahabat obsesi di manapun yang berada, kira-kira bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan Ibu berhubungan dengan Juga Silila ini seperti apa? Jadi tadi diawali dengan kunjungan keluarga Ya. yang hampir tiap bulan itu dilaksanakan oleh petugas. Jadi itu petugas kita Petugas ada tim satu tim untuk turun ke satu tim turun ke desa-desa. desa dalam kegiatan kunjungan keluarga tadi. Setelah mereka mendapatkan data, bila hasil dari pendataan bisa diarahkan, misalnya lansia yang sakit, Ya. tetap kita arahkan, jangan lalai selalu untuk memeriksakan kesehatan Kesehatannya. di layanan posyandu lansia tadi. Tapi saat kegiatan, misalnya ada beberapa lansia yang tidak bisa hadir di kegiatan itu, tim kami langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan. Jemput bola jadi sama Jemput bola. kita yang kegiatan Nah, ke tempat jadi dia. setelah pelayanan selesai, mereka mendatangi ke lansia yang tidak bisa hadir tadi.
Tentunya kalau kita perhatikan ini Mbak Evi, Ya, kegiatan yang dilaksanakan sehubungan dengan tugas nilai menarik sekali. betul. Tapi tentu itu akan sangat baik berjalan kalau dapat dukungan dari lintas Lintas sektor. sektor. Nah, kira-kira gimana dukungan lintas sektornya Ibu? Baiklah, untuk dukungan lintas sektor, kami sangat menunjukkan sekali bahwa lintas sektor itu sangat mendukung kegiatan ataupun program-program dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Silopo Padang. Terkhusus kami saat ini mempunyai Pak Camat yang sangat sangat spesial, Dan support ya. sangat ingin selalu sinergitasnya tinggi Iya. dalam pelayanan kesehatan. Jadi berkoordinasi dengan Pak Camat. Koordinasi sepertinya menarik sekali. selalu. Bu ya. Selalu dapat sambutan yang positif. Alhamdulillah. Begitu juga para bapak-bapak kades, Iya. juga kader-kader kesehatan kita. Setiap kegiatan di desa-desa itu beliau selalu mensupport bersama dalam layanan kesehatan masyarakat. Iya. Kelihatan Bu kalau kita lihat kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Camat Pak Sawal. Iya, betul. Beliau Sudah ramai kemarin. sangat mendukung sekali program-program yang sudah kita disampaikan baik itu dinas kesehatan maupun puskesmas awal terus dan SP Padang. Iya, betul. Beliau banyak sekali bercerita kemarin di sini. Nah, tentunya kalau Pak Camatnya sudah welcome, ingin sekali bekerja sama terus eksis, kepala desanya juga mungkin luar biasa samanya Bu ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Nah, sejauh ini kira-kira Ibu di dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah sejauh mana yang Ibu laksanakan juga Lila? Nah, juga Lila ini terkhusus menyikapi capaian SPM di 2019. Ya, Ada beberapa indikator yang belum sempat tercapaikan, sehingga kami terkhusus kami giatkan untuk layanan kesehatan ibu hamil, Iya. di mana khusus indikator faktor resiko HIV/AIDS HIV/AIDS. yang dimana di 2019 itu baru tercapai kurang 50%. Sekarang alhamdulillah tadi mulai awal Juli kami koordinasi antar program KIA dan program HIV untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi setelah kegiatan kelas ibu kami langsung memberikan pemeriksaan khusus ibu hamil terhadap faktor risiko tersebut. Risikonya. Jadi saat setelah kelas ibu langsung pemeriksaan baik itu PCT, IMS ataupun hepatitis. Iya. Kalau tadi kita perhatikan Mbak Evi, kalau di dalam pelaksanaan kegiatan ini Puskesmas SP Padang ini juga menekankan masalah HIV/AIDS programnya. Iya, betul. Nah, ini jadi penasaran kita Mbak Evi. Dibahas sedikit. Iya. Kira-kira di wilayah Ibu ini resiko untuk terdampak penularan HIV/AIDS itu gimana? Ya, memang secara umum kita perlu wanti-wanti terhadap penyakit HIV/AIDS. Iya. Memang Kecamatan Silopo Padang dari dulu-dulu data pasien HIV/AIDS itu tetap ada. Ada. Ya. Jadi dari tahun ke tahun kami tetap selalu melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS. Iya. Tahun-tahun yang lalu kami sering mobile tentang penjaringan pasien-pasien HIV/AIDS. Jadi itu tadi sekarang pun itu tetap kami laksanakan. Kita laksanakan. Ya. Jadi juga Lila itu mencakup semua program. Iya, Jadi kita betul. kunjungan ke rumah ini Iya. Mbak Evi, Iya. Ya. seluruh yang ditemukan waktu kita kunjungan itu maka akan ditindaklanjuti Segera oleh ditindaklanjuti. teman-teman di puskesmas. Iya. Wah, hebat sekali. Luar biasa ini Mbak Evi. Sekali, Semakin menarik. semakin Iya. menarik ya.
obrolan kita ini. Bu Sulas, kalau boleh tahu untuk wilayah kerja SP Padang ini untuk masalah petugas ini, petugas kesehatan baik itu yang di puskesmas, pustu dan poskesdes, apakah sudah mencukupi atau masih ada kendala di situ? Ya, untuk masalah petugas dalam arti SDM Puskesmas Sirokopada saat ini berjumlah 92 orang. Wah, Di antaranya PNS 46 orang, sisanya adik-adik tenaga sukarela. Nah, hanya kami kendala tentang masalah dokter. Jadi itu sudah kami koordinasikan kepada Pak Adin untuk memenuhi SDM layanan dokter. Dokternya ini kemarin itu kan kalau nggak salah tuh ada Bu ya dokternya, tapi ini pindah tugas Bu ya. Ya betul. Untuk dokter gigi sudah hampir 5 tahun itu kosong. Cuma layanan hanya ada TKS perawat gigi. Nah, kemudian dokter umum sejak 1 bulan ini mutasi kerja dokter gigi. Pak Kadin sudah merencanakan untuk mengganti formasi dokter untuk puskesmas Sirokopada. Mudah-mudahan ya tidak terlalu lama kekosongannya, nanti ada dari Bapak Kepala Dinas tindak lanjut untuk mengisi kekosongan dari tenaga medis dokter tersebut. Baik, Rik. Kira-kira hari ini Bu Sulas ini selain dari tugas Lila ini ada hal apa yang akan ditampilkan, diinformasikan kepada masyarakat? Kami dengar ini Bu ya, bahwa Puskesmas Sirah Pulau Padang ini juga mempunyai satu program unggulan. Betul sekali Bu. Kalau tidak salah itu semacam refleksi atau Akupressure, ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi gimana Mbak Evi? Jadi sahabat sehat sekalian dan sahabat obsesi yang lagi nonton ini mungkin penasaran juga Bu Sulas, mengenai dari program Akupressure tadi kan, Demonya. Jadi kita bakal lanjut lagi ngobrol lebih jauh mengenai juga si Lila dengan Ibu Sulas. Namun sebelum itu kita live musik terlebih dahulu. Kita dengarkan satu buah dendang lagu yang bakal disampaikan oleh Bung Amin. Untuk sahabat sehat sekalian tetap pantengin siaran langsung kita, karena kita bakal balik lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih seru lagi, dan langsung disambung dengan demo dari Akupressure tadi Bung Amin. Oh iya. Selamat menyaksikan. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nian tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan bagai tahun lalu. Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berbuah,
dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanmu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Oh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Ridho, staf Puskesmas SP Padang atau Sidap Pulau Padang. Di sini saya salah satu pemegang program pengobatan tradisional yang sensitif di sana, daerah titik-titik meridian. Yang kedua, ini alat berupa yang segitiga, ini bisa digunakan sebagaimana banyak fungsinya. Salah satu fungsinya untuk meregangkan otot-otot saraf yang kaku akibat pekerjaan sehari-hari. Mungkin kita tegang atau kita kecapean. Nah, dengan cara kita akupresur. Akupresur sendiri itu bisa dilakukan dengan mandiri atau bisa dilakukan bersama rekan kerja atau bisa dengan dilakukan bersama rekan-rekan lain. Kalau dilakukan secara mandiri itu bisa dilakukan kita sendiri. Di sekitar pasiennya kita lakukan sendiri. Kalau dengan rekan kerja, kita lakukan dengan pasien. Ini salah satu pasiennya. Saya akan sekarang ini kan kita banyak yang mengeluh, pasien itu mengeluh sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh. Sakit kepala itu bila makan obat dokter, obat-obat ini masih keadaan tidak sembuh, maka kita akan akupresur. Jadi ini kita ambil contoh ini Pak Ridho ya. Ini pasien ini sering mengeluh sakit kepala. Ya. Akan kita obati dengan cara Akupresur, ya. Kalau boleh tahu ini alat-alat dari mana ini? Bisa dicari di mana ini alat-alat ini? Alat ini sebenarnya bisa dicari di salah satunya di pengobatan tradisional. Oh, bisa dibeli juga ya? Ya, bisa Ini dari dibeli. kayu kayaknya. Ya, Pak. kayu. Ini berupa kayu yang dompok, tidak runcing. Fungsi kayu ini bisa berfungsi untuk melonggarkan jalan peredaran darah. Tapi tentunya harus melalui pelatihan Pelatihan dulu. Enggak sembarangan melaksanakan kegiatan akupresur. Ya. Bisa berbahaya, Berbahaya. karena akan mentotok Saraf banyak yang terkunci, Pak. kalau kita nggak paham malah jadi penyakit ini, Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Yang kedua ini adalah Apa itu Pak? ini alat pelicinya, minimal minyak yang Minyak. digunakan minyak zaitun di sini. Ini zaitun ini aman untuk kulit, Bu. Aman untuk kulit, aman untuk perawatan kita. Jadi kita sekalian akan operasi, maka ini alat minyak ini, ya. Tapi seandainya di puskesmas minyak zaitunnya habis, bisa pakai Bisa dulu, ya? minyak apa kalau biasa tradisional minyak sayur nih? Oh iya, Nggak bisa ya? Pak. Harus pakai Minyak zaitun. sayur itu Pak terlalu licin ya. Mambunya bau. Nah, kalau ini kan mambunya wangi, segar, adem, ayem. Nah, kita ini
Bu, kita harus siapkan posisi pasien dulu. Dalam kondisi pasien harus sehat, stabil. Tidak boleh pasien yang sedang dalam keadaan gawat darurat atau dia sedang pingsan atau sedang terguling. Nah, itu kita harus cari pasien yang sehat. Jadi diposisikan dengan posisi yang ideal. Ideal. Yang sehat, segar, sehat. Memang sering pusing. Sering pusing, Pak. Sering begadang. Di sini ada kita memakai 4 titik. Cuman yang titik pertama kita pakai di atas kepala, di tengah ubun-ubun, ya. Ini minyak yang digunakan untuk pelicin. 2 kali aja, 3 kali di sini. Nah, Di tengah-tengah, Pak. ya, ini posisi kalau sering sakit kepala di tengah-tengah ubun-ubun ini. Bisa diputar dengan jari tangan atau pakai alat kayu ini. Kalau putar jari tangan itu sebelawan dengan jarum jam. Wah, Ya, Bu, ya. perlawanan. Ini kita tekan di tengah-tengah sekali. Tuh. Nah, ini posisinya. Ini untuk titik yang pertama. Minimal 15 sampai 30 kali putaran. Kalau sakit kepala tidak sembuh-sembuh. Yang kedua bisa pakai alat ini, kayu. Kayu cari yang dompok, yang tumpul, jangan yang runcing. Kalau runcing masuk ya, Pak. Sampai Iya. sampai ke Kalau ada runcing ya pasti luka, Pak, sini. Bahaya. Bahaya. Nah, Benar. posisi kayak gini, Bu. Nah, ini posisi yang ideal. Ini titik pertama, ya. Ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah atau bersama teman-teman kalau sering sakit kepala, ya. Ini posisi yang pertama, tengah-tengah ubun-ubun. Terus ini tenaga yang di Jangan terlalu kuat. Dia Yang- santai aja, Pak. Ini cuma nempel, Bu. Cuma Ini nempel. cuma nempel, tak. Nah, nempel diputar aja. Boleh diputar. Iya. Nah, untuk yang kedua, itu bisa ambil titik di tengah-tengah alis. Ini titik ideal. Namanya alis. Alis ini bisa kita pakai tangan. Ini posisi pasien, ya. Ini dipegang. Maaf, Ibu, ya. Kalau laki-laki sama laki-laki aja, ya. Nah, ini posisinya. Top, putar. Ini Oke. untuk yang kedua. Minimal 15 sampai 30 kali putaran. Dia akan terasa untuk melonggarkan jalan darah supaya lancar. Ini kira-kira, Pak, ini kalau sering dilakukan teknik ini, apakah pasien ini akan ketergantungan atau dia menjadi sehat? Untuk sementara saya yang perhatikan biasanya sehat, Pak, nggak tergantung enggak. Jadi nggak tiap hari harus diputar-putar. Enggak. Tapi walaupun misalnya dia untuk awal-awal itu masih Kamu. rasa kambuh, bisa Ya, dilakukan bisa sendiri, ya. Nanti kita untuk Biasa. melatih pasien supaya dia melakukan Mandiri, ya, di mandiri rumah. aja di Di rumah, rumah, ya. tidak ketergantungan dengan kita. bertugas. Ya, tegak. Kalau alat ini kayak bisa, gini aja posisinya, ya, putar. Wah, Jangan terlalu dalam. Dia ini cuma nempel, cap, putar aja. Ini fungsinya untuk melonggarkan jalan darah ke seluruh tubuh. Bisa untuk stamina. Tuh, sahabat, untuk stamina ini. Stamina kebugaran untuk pria, laki-laki. Nah, sahabat yang lagi nonton, Ya, kalau butuh stamina berarti diputar-putar di sini, ya, Pak. boleh. Jadi dia ada kekuatan, Pak, kekuatan tersendiri. Sekarang ini kan masa pandemi ini kita harus menjaga imun, menjaga Ya. stamina. Ya, Nah, salah stamina. satunya ini. Jadi nggak harus terlalu pusing. Ya. Tapi Ya. untuk meningkatkan stamina bisa juga itu. Bisa juga. Titik yang ketiga, sini. Ini maaf ya, di antara kedua tulang belakang. Tulang belakang, Ini. paha belakang, Pak, ya. Nah, jadi ditekan, gini, pakai posisi tangan. Pakai 2 jari. Ya, Diputar. diputar berlawan jarum jam. 15 sampai 3 kali putaran. Bisa di sini. Posisinya gini. Nah. Kita fungsi akupresur ini untuk mengurangi makan obat zat kimia. Ya. Kebanyakan kan orang ketergantungan makan obat kimia. Jadi sakit kepala makan obat, sakit kepala makan obat.
Jadi kita akupresur ini penyamping pengobatan tradisional, khususnya untuk menganukan kebugaran. Yang titik keempat Di wajah. bisa di bawah dagu ini. Ganteng rupanya pasien kita ini. Ya. Ini Bu, Sangat. ini titik keempat untuk sakit kepala. Di dagu. Di bawah dagu, posisi Tengahan. tengahan. Bisa juga ini untuk kalau itu untuk mengencangkan urat wajah. Posisinya sini. Jadi mengencangkan urat wajah. Ya. Jadi untuk Bisa. kecantikan, Bisa. kegantengan. Tergantung- Tapi kalau tergantung. sudah ganteng gini Pak, sama ganteng dia. Sama ganteng. Yang penting kondisi pasien harus stabil, Bu. Harus tadi Harus stabil, sehat. Jangan yang sedang misalnya sakit, pingsan, lemas ya. lemas, tidak boleh ya. Jadi itu posisi pasien itu harus dia dalam keadaan segar bugar. Pak Ali Ridho ya. Ya. Pak Ali, seandainya ada sahabat obsesi yang pengen ini memakai jasa Pak Ali, ini boleh nggak? Bisa nggak? Sekarang posisi saya itu kan di puskesmas, di buka praktek. puskesmas. Jadi boleh datang ke Boleh aja. puskesmas Ya, cuma kunjunginya setiap hari Senin, Pak. setiap hari Senin. Ya, Pagi. itu pagi sampai jam 12. Wah. Sini di akupresur itu sendiri itu bisa melayani sakit. Ada 10 penyakit yang bisa ditangani dengan akupresur. Yaitu sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut atau sendiri ngilu-ngilu, Linu, batuk pilek, batuk, demam, terus bisa jadi untuk mengatasi mual muntah pada ibu hamil, bisa untuk mengatasi nyeri tulang, nyeri sendi, ya. bisa untuk mengatasi ma, stroke. Nah, yang beberapa hari lalu praktek ini saya buka waktu akupresur sudah 2 tahun di Puskesmas Silowo Padang. Tahun pertama saya melayani pasien yang sering sekali sakit pinggang, stroke. Alhamdulillah, Pak, dalam keadaan itu posisinya mereka sudah stabil semua. Sekarang. Ya, Ya, tapi untuk pengobatan tetap lanjut. tetap lanjut, Pak. Dokter dulu berjalan, akupresur berjalan. Iya. Bagus ya. Ya. Ini masih ada terapi lagi yang Ada satu lagi untuk sekarang kan masa pandemik. Masa pandemik itu kita harus menjaga stamina dan kebugaran. Ya. Ini pertama, itu bisa diambil titik bagian ini lengan. Lengan ini 4 ibu jari. 4 ibu jari ini bisa ditekan sini ya. Ditekan, diputar-putar selama 15 sampai 30 kali. Ini posisi ini 4 jari, 4 jari titik tengah. Ini namanya stamina. Tapi dengan yang tadi di sini tadi untuk stamina Ini stamina juga? juga. Oh, bisa ya. Bisa, Sama. sama. Terus yang kedua, dia posisinya di sini, di antara Selah jari jempol dan Yang paling, ya. Ini untuk nambah stamina juga, Pak. Ditekan aja posisinya. Bisa stamina, sakit kepala, sakit gigi. Ini tidak boleh diurut, cuma ditekan. Posisinya akupresur beda. Akupresur itu cuma ditekan. Ditekan, dipijat-pijat, bukan diurut. Berapa lama ini Pak untuk 15 terapi? sampai 30 kali putaran. Wah, nggak terlalu lama jadi. Iya, cuman dia beda. Gini aja. Nah, Cuma dipijit-pijit. Iya. Ditekan-tekan. tekan aja. Yang kedua, itu bisa di sini, Pak. Ini kan Di lutut. sepertiga dari lutut ini. 4 jari dari tempurung lutut ke atas, di antara tulang besar kan ada kosong ini. Nah, ini di sini ini stamina juga nih. Stamina untuk menjaga kebugaran di masa pandemi ini. Itu bisa ditekan-tekan sampai 30 kali putaran. Kiri kanan, sebelah kiri sebelah kanan bisa fungsi semua. Sini, ya, di posisi ini nah, ditekan aja, Bu. 4 jari dari kaki dari lutut. Berarti posisinya sini, Bu. Kiri kanan ya. Kiri Bisa kanan. lakukan sendiri atau bersama rekan-rekan kerja. Ini kiri kanan
Yang terakhir ada lagi di bagian tengah-tengah nih. Nah, Di tengah-tengah antara mata kaki dan lutut. betul. Stamina lagi Pak. Tekan aja. Posisi tengah-tengah, ambil tengah, tutup tengah, sini satu jari. Ini tulang besar. Tekan aja. Ini fungsinya semua untuk menjaga kebugaran di masa pandemik. Sini Pak. Nah, ini sepertiga. Nah, sini posisinya. Ini biasa dilakukan sendiri atau bersama rekan. Nah, sini. Kiri, kanan. Di kanan. Gantian. Gantian. Tekan aja, jangan diurut. Tekan memutar. Antes ini petugas di Puskesmas SP Padang itu nggak pernah kendor. Alhamdulillah sehat Ada semua, Pak. Pak Ali ini, Ya. Pak Ali itu ini yang selalu memacu semangat teman-teman di situ. Ya. Itulah yang bisa saya jelaskan beberapa titik-titik saraf di bagian akupresur. Fungsi akupresur itu untuk memperlancar atau membantu pengobatan fungsional. Fungsional kan selama ini kan kita berobat tergantung obat dokter. Makan obat dokter, makan obat dokter. Nah, ini fungsinya penyeimbang. Tradisional ini adalah penyeimbang pengobatan konvensional dengan judul untuk pendamping. Bisa konvensional, bisa akupresur. Jadi kalau dia konvensional makan obat dokter masih sakit, masih tidak nyaman, kita balik ke akupresur. Akupresur itu aman, nyaman dan terkendali, enak. Enak dilaksanakan, bisa sendiri, bisa bersama rekan, bisa bersama keluarga, saling bantu-membantu. Iya, benar sekali. Tapi boleh dong sahabat-sahabat yang ada di studio Dinas Kesehatan ini pulang dari sini, sebelum pulang itu dipikir-pikir Pak Ali. Boleh aja Pak? Boleh ya? Boleh. Iya. Karena kalau melihat dari peragaan ini tadi menarik sekali. Ya. Kita bisa sehat tanpa obat. Tanpa obat, itu luar Pak. biasa. Sekarang mengurangi obat, Ya. kita sehat tanpa obat. Ya. Itu untuk sekarang. Untuk itu biasanya 2020 kita harus stamina itu full tanpa obat. Demikianlah yang saya sampaikan. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya. Bang Ya, Pak. Abdul. Semangat terus. Ya, kita kembali lagi masih di Obsesi obrolan sehat seputar Oki bersama Ibu Sulastri SKM, pimpinan Puskesmas SP Padang. Ya, tadi setelah kita melihat demo akupresur, umpamanya ya sangat menarik, apalagi kalau pribadi saya ini Bu sering pusing sebenarnya. Jadi bisa diterapkan di rumah, bisa diterapkan di rumah dan tentu saja melalui pelatihan apa Bu dilatih terlebih dahulu ya Bu ya, pelatihan khusus. Nah, buat teman-teman sekalian juga Bu Fani katanya bisa ke mana? Ke Puskesmas SP Padang Tadi untuk ini dipraktekkan oleh staf ibu. Tadi saya saksikan dari dekat tuh sangat menarik sekali dan Betul. sepertinya tidak sulit untuk kita melaksanakan di rumah. Tapi tentu seperti dipesankan tadi harus latihan dulu, urat-urat saraf mana yang harus dipikirin ya. Nah Ibu Sulas, boleh kami ini tahu sedikit nih, kasih informasi ke sahabat obsesi, sahabat sehat yang di rumah yang lagi nonton. Akupresur yang ada di Puskesmas SP Padang ini sudah berapa berjalan, sudah berapa lama jalan? Terus ini merupakan program unggulan, idenya dari mana? Silakan Ibu. Baiklah, pemirsa obsesi pada pagi ini ya. Kebetulan kami Puskesmas Sirah Pulau Padang sangat bersyukur memiliki tenaga Pak Ali Ridho selaku pengelola akupresur. Ya. Beliau mutasi ke Puskesmas kami 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi dengan berpindahnya beliau ke Puskesmas kami, jadi kami menambah satu program yang sangat penting dalam layanan kesehatan masyarakat. Pak Ali itu begitu ke SP Padang, dia sudah pernah ikut pelatihan. Kebetulan beliau dilatih saat sudah berada di Puskesmas Sirah Pulau Padang. Wah, Kalau tak salah Desember tahun tadi ya. mantap. Itu pelatihan lanjutan. Pelatihan awal beliau sudah
beberapa Itu kali yang melatih dari mana Ibu? dari provinsi. Kegiatan dilaksanakan di provinsi. Dari LKTM mungkin Bu ya? Ya, Kemenkes Kementerian Kesehatan, melalui ya. LKPN. Nah, kebetulan akupresur ini memang salah satu inovasi dari program-program di Puskesmas Cirebon. Begitu si Pak Edo berada di Puskesmas SP Padang, beliau ditantang kebenaran kader kesehatan kami mendadak lumpuh layu total lebih kurang 2 tahun yang lalu, dan saya langsung mengutus Edo bersama tim lainnya untuk datang ke lokasi Bu kader tadi melaksanakan sedang lumpuh total. Jadi di terapi Saat itu diterapi di rumah, ya. menyikapi kunjungan rumah tadi. Ya. 2 kali seminggu ya Edo? Ya, Bu. Itu berapa bulan dilaksanakan? 3 bulan. 3 bulan, alhamdulillah kader Bisa jalan. sekarang bisa aktivitas, bisa jalan. Wah. Luar biasa sekali. Itu makanya. Jadi program akupresur ini rutinitas untuk kegiatan di puskesmas 1 minggu sekali. Kemudian kegiatan luar gedung itu tergantung kasus yang kami temukan melalui kunjungan keluarga. Jadi dibuka 1 minggu sekali. Tadi sepertinya hari Senin ya. Ya, karena itu waktu awal itu hampir tiap hari, tapi masyarakatnya tidak terlayani bejubel. Jadi kami atur dengan penjadwalan 1 minggu sekali. Itu untuk pasiennya itu ada loket khusus terus diarahkan atau itu permintaan dari pasien masyarakat? Kami punya ruang khusus kegiatan pelayanan akupresur sehingga mereka tetap alur pelayanan di puskesmas melalui pendaftaran di loket, kemudian ke poli umum dulu, kemudian berakhir di poli akupresur. Sehingga pengobatan dari dokter itu dapat, kemudian pengobatan tradisional juga itu mereka dapatkan. Banyak sekali. Ini informasi yang benar-benar ditunggu sebenarnya sama sahabat sehat yang lagi nonton, karena barangkali ada yang menderita penyakit yang sama dan belum sembuh, itu bisa saja dicoba datang ke Puskesmas SP Padang itu setiap hari Senin ya Bu ya? Setiap hari Senin jam 8. jam pelayanan, ya betul sekali. Dan kita ingin mengingatkan kembali Mbak Evi, kalau ada sahabat obsesi kita yang ingin bertanya, Oh iya, betul atau memberikan sekali. komentar Komentar. ke obsesi ataupun ke narasumber kita persilahkan untuk memberikan komen atau saran atau pertanyaan juga boleh Ya, langsung di channel YouTube, Di- IG dan di Facebook. Facebook. Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Dan jangan lupa tentunya untuk selalu support dan follow akun Instagram, Subscribe. channel YouTube kita juga. Ya, benar. Kita kembali lagi tadi belum ini kita belum Belum mengupas tuntas ya, sebenarnya. tereksplor apa itu maksud Dengan juga sila tadi. Terus mungkin yang akan kami ketahui atau kita informasikan, dan sekarang mungkin Pak Camat juga sedang menonton, Bu ya. Pak Camat juga sedang menonton. Mungkin ada di dalam pelaksanaan kegiatan baik itu kegiatan tugas sila maupun program yang lainnya, mungkin di wilayah kerja Ibu ini mempunyai hambatan tidak? Hambatan dalam pelaksanaan program tugas sila dan lain-lain, kira-kira gimana Ibu? Ya, memang hambatan itu seringkali ada, terutama pada saat kunjungan rumah. Kadang kebetulan sasaran kami tidak berada di rumah. Ya. Ada yang sampai rumahnya terkunci, mereka yang kegiatan persawahan dan kebutuhan mereka yang lain. Tapi kami tetap komitmen. Bila tidak diketemukan hari itu, kami akan kunjungi pada hari yang berikutnya. Tapi tentunya mungkin Ibu punya trik. Kalau biasanya itu sebelum kita pelaksanaan kegiatan itu sudah diinformasikan, Ya. seperti itu Bu ya. Ya, Atau ada sudah. penjadwalan yang sudah disampaikan ke masyarakat Ya. atau ke kepala desanya. Ya. Apakah seperti itu? Ibu? Untuk kegiatan kunjungan keluarga tadi memang itu sudah terjadwal, dan penjadwalan itu tetap kami koordinasikan baik kepada kepala desa, kemudian ke bidan-bidan desa, sehingga
seluruh yang terlibat itu akan bisa hadir bersama pada kegiatan tersebut. Nah, Untuk masyarakat di wilayah kerja itu kira-kira aktivitas pagi itu apa aja Ibu? ya, memang mayoritas kegiatan masyarakat di wilayah kerja itu 80% pertanian. Pertanyaan. Ya, jadi makanya kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwalkan kita beritahu sebelumnya sehingga mereka sudah tahu oh tanggal sekian kita harus kumpul untuk pemeriksaan. Kecuali kunjungan keluarga ini saat mereka tidak berada di rumah itu akan dikunjungi pada hari yang lain sehingga bisa tercapaikan apa kebutuhan program. Ya, sangat menarik sekali ini. Ya. Tentunya setelah sekian waktu berjalan Ibu, kira-kira respon dari masyarakat sendiri bagaimana? Masyarakat sangat senang dan sangat mendukung kegiatan ini. Demi kesehatan bersama, justru mereka mengharapkan kalau bisa lebih sering mungkin petugas puskesmas untuk mendatangi mereka di desa. Karena keterbatasan waktu dan banyak program yang dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan kunjungan rumah ini tetap kami laksanakan sesuai jadwal yang dibuat. Tapi di dalam pelaksanaan kegiatan ini itu juga melibatkan masyarakat, unsur kader dan juga unsur dari tokoh masyarakat atau gimana Ibu? Betul, setiap kegiatan itu untuk kunjungan rumah terkhusus itu kami melibatkan kader kesehatan. Kader kesehatan. Iya betul. Kemudian bidang desa. Dalam setiap tim itu pasti ada kader kesehatan yang ikut. Iya betul, betul. Terus ini kader kesehatan ini diberdayakan dari puskesmas atau dari desa? Kami dari puskesmas juga itu tetap mensupport, tapi itu terkhusus kader posyandu. Untuk kegiatan-kegiatan lain itu dari masing-masing program kami tetap memberdayakan fungsi kader. Ya. Kemudian untuk di luar itu tetap dukungan penuh dari kepala desa. Ya. Iya betul. Jadi Bu Fauzi, kita sudah membahas tadi tentang hambatan dan respon masyarakat. Ini barangkali ini kan lagi masa pandemi ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira menghambat nggak Bu ini terkait pelayanan kita tadi Bu? Ya, di masa pandemi. Iya. Ya. Masalah terkaitnya kegiatan di masa pandemi ini memang sangat apa ya jelas ya, dimana karena aturan bahwa tidak boleh mengumpulkan masyarakat Ya, dalam keramaian segala macam, jadi kami tetap komitmen dengan kunjungan keluarga tadi, tapi tetap batasan-batasan dengan kami pilah-pilah dulu selama pandemi ini yang betul-betul urgent dalam status kesehatannya tetap kami datangi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Iya, tentunya karena bahaya sekali kalau tenaga kita melaksanakan kegiatan tanpa protokol. Ya, betul. Justru mereka menjadi contoh Betul. ke masyarakat, tetap melaksanakan kegiatan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Betul. Kita tidak hati-hati mengingatkan sahabat obsesi semua yang ada selalu disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Iya, betul. Jadi semaksimal mungkin kalau tidak ada kegiatan di luar rumah, kita sebaiknya Di rumah saja. di rumah saja. Betul sekali. Biar Bu Sulas yang bekerja dan tim ya di Ya, puskesmas. Ya, Bu Sulas, ini untuk kerjasama antara lintas sektor tadi sudah kita bahas sedikit. Tentu banyak lintas sektor selain dari Pak Camat, ada Pak Kades. Tentu di sana ini ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama dan lain-lain yang ada di yang ada di wilayah puskesmas Ibu itu bagaimana? Ya, mereka cukup komitmen untuk dukungan dalam layanan kesehatan. Jadi setiap 1 bulan sekali kami kumpul di kantor kecamatan untuk pembahasan masalah-masalah yang dihadapi. Setiap 1 bulan sekali. itu yang utang kita atau siapa dengan Ibu? Pak Camat. Pak Camat yang muda. Tapi setahu kami nih, Bu, setahu kami kita di puskesmas itu Ya. juga ada kegiatan yang namanya mini lokakarya lintas sektor triwulan. Ya. Itu sekarang ini sangat
sangat digalakkan sekali untuk jaringan ataupun koordinasi dengan seluruh tokoh masyarakat, unsur-unsur yang ada di masyarakat. Nah, di SP Padang bagaimana untuk pelaksanaan kegiatan mini loka karya itu? Untuk kegiatan mini loka karya lintas sektor, selama ini kami tetap mengadakan di puskesmas. Ya. Tapi kadang kendala seringkali berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral. Maka dengan keberadaan Pak Camat, Pak Sawal Harahap, beliau sudah komitmen bahwa setiap bulan itu lintas sektor harus kumpul di kecamatan. Jadi kami kerjasama sama Pak Camat. Jadi meringankan juga ini Bu. Kalau ini menarik karena ini kalau kita lihat peranan Pak Sawal ini, Pak Camat ini untuk selalu komitmen berkoordinasi dengan seluruh unsur yang ada di wilayahnya, termasuk puskesmas, dengan mengumpulkan seluruh termasuk puskesmas. Jadi kita ini ada kesempatan selain di mini loka karya untuk berdiskusi, menyampaikan keluhan program juga dengan Pak Camat. Nah, ini kira-kira Ibu di ke depan untuk harapan Ibu di program juga Silila ya, gimana Ibu? Kami tetap mengharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder, terkhusus Pak Camat beserta lintas sektor lainnya, juga kepada Pak Kades, apalagi kader-kader kesehatan untuk mencapai status kesehatan terkhusus di Kecamatan SP Padang ini untuk menuju SP Padang sehat. Mudah-mudahan itu akan dapat terlaksana dengan baik. Insya Allah kami ke depan memang sudah berkomitmen sama Pak Camat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini kalau kita lihat lagi kemarin di wilayah kerja yang sama, Kecamatan SP Padang itu ada puskesmas awal terusan. Nah, pimpinannya juga perempuan. Ya, nah, Serikandi di Sirah Pulau Padang itu luar biasa. Betul sekali. Dengan komitmen dan semangat Pak Camat ditambah 2 Serikandi dari puskesmas awal terusan dan SP Padang tentu sangat bersinergi. Nah, Ibu, kalau untuk puskesmas SP Padang dengan awal terusan kira-kira ini untuk di batas wilayah tentu kadang-kadang ada masyarakat yang dari awal terusan ini SP Padang berobatnya ataupun wilayah begitu sebaliknya. Ini menyikapinya gimana Ibu? Ya, untuk masalah itu memang seringkali terjadi sebab masyarakat di perbatasan wilayah kadang mereka tanpa melihat apa-apa mereka inginnya misalnya ke awal terusan bagi masyarakat SP Padang atau sebaliknya. Tapi kami tetap komitmen, kami tetap memberikan pelayanan, tapi hanya terkhusus saat pandemi tadi kami tetap membatasi karena untuk mencegah segala macam. Jadi masyarakat terkhusus kepesertaan BPJS karena sudah diblok dengan area pembagian wilayah, jadi kepesertaan BPJS harus meminta pelayanan di wilayah paskesnya masing-masing. Kecuali pasien umum itu apapun keadaannya, kalau mereka sudah datang tetap kami layani. Tentu menjadi suatu persaingan yang sehat antara puskesmas awal terusan dan SP Padang. Terus bisa menjadi sharing antara Ibu Sulas dan Ibu Meta. Apalagi kalau sekarang ini di masa pandemi ini kita harus lebih mengedepankan bagaimana masyarakat tetap sehat, menjaga imun. Kira-kira kalau di puskesmas SP Padang untuk peran promkes itu kalau boleh tahu, karena masyarakat ini di pedalaman sejauh ini ada yang tidak peduli dengan pandemi, ada yang masih sibuk untuk ke pasar. Kalau di SP Padang itu sahabat sehat pasti kenal itu yang namanya kalangan. Kalangan itu hari apa itu?
Kalau di khusus desa Trate itu hari Minggu. Nah, Kemudian ada satu desa lagi hari Kamis. mungkin ada sahabat yang di luar Oki nggak mengerti apa itu kalangan. Bisa Ibu kasih informasi apa itu kalangan, bagaimana mengatasi masyarakat yang hobi ke kalangan ini? Baiklah, ini sahabat obsesi. Kami wilayah kerja Puskesmas Siroro Padang mempunyai dua kalangan. Bahasa kerennya pasar yang berada di desa, pasar pagi. Jadi itu setiap hari Minggu dan hari Kamis. Ya, jadi tidak setiap hari Bu ya? Ya, Kalangan tidak setiap hari. Itu pun berlokasi cukup jauh dari jarak dua tempat itu. Jadi kami selalu menghimbau kepada kepala desa, kemudian bidan desa, juga petugas promkes kami untuk selalu mengingatkan masyarakat di penyuluhan di desa-desa bahwa saat pandemi ini protokol kesehatan itu tetap dijalankan. Jadi masyarakat yang ingin masuk ke kalangan tadi semua harus pakai masker. Ya, itu yang wajib. dijalankan. Jadi ada tim atau petugas kita yang di situ memantau. Ya, jadi melalui promkes dan bidan desa. Jadi saling koordinasi bersama Pak Kades untuk juga menyikapi malah untuk khusus desa Trate itu Pak Camat kami juga ikut nimbrung di kalangan tersebut. Nah, Mereka ikut memantau. seandainya ini Bu, di kalangan kita sudah pas kita pantau nih masyarakat ada yang bandel masuk mau ke kalangan nggak bawa masker, gimana ya? Itu Pak Kades menyikapi bahwa komitmen apa mau beli masker atau mau didenda. Jadi mereka kebetulan masker lagi banyak dijual. Jadi ada peraturan yang dibuat yang Iya. disepakati dengan masyarakat Iya, bagi betul. yang ingin ke kalangan tapi Pakai tidak masker. memakai masker itu didenda atau dipaksa Didenda atau membeli dipaksa membeli. masker. Ya, Tentunya itu memang untuk kesehatan ya, mereka sendiri. kesehatan bersama. Sangat bahaya memang kalau kita biarkan ada masyarakat kita di keramaian Ya, betul. melakukan aktivitas tanpa menggunakan tanpa masker. menggunakan masker, tanpa social distancing, physical distancing, itu sangat bahaya. Ya, betul. Nah, ini di Kabupaten Oki ini seperti kita ketahui Mbak Evi sama Bu Surat, untuk penanganan pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Bahkan kita mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan dengan pengakuan bahwa pelaksanaan penanganan ini salah satu kabupaten yang mendapat predikat terbaik, mendapat reward yang rewardnya itu 14,9 kalau nggak salah itu Mbak Evi. Nah, itu merujuk dari kasus yang ada di wilayah Oki ini melandai atau tidak lagi melejit seperti di awal-awal, bahkan cenderung nol kalau di setiap harinya. Kalau dulu di awal-awal setiap hari itu ada penambahan kasus, sekarang ini sudah sangat bisa ditekan, dan ini sangat bahaya kalau kita dari petugas kesehatan tidak menerapkan protokol, tidak memberikan pesan secara masif ke masyarakat. Kita harus memberikan contoh, selalu memberikan edukasi, selalu memberikan penyuluhan di puskesmas dan di wilayah-wilayah kerja Ibu. Nah, untuk wilayah Ibu ini, wilayah Ibu di puskesmas SP Padang, kira-kira pola pikir masyarakatnya yang di wilayah Ibu ini untuk penerapan protokol bagaimana sejauh ini? Untuk pemahaman masyarakat terhadap protokol kesehatan itu memang belum mencapai maksimal, masih ada masyarakat yang bandel. Itu khususnya yang melanggar itu apa? Masker Bu ya? Masalah Khususnya, masker ya. Ya kadang mereka saat mereka butuh layanan di puskesmas masih ada yang tanpa masker, tapi kami sudah berkomitmen memenuhi. Seandainya mereka mau masuk, itu kami bekali masker. Ya, tentunya dengan pengukuran suhu Ya, juga suhu ya, tetap itu dijalankan. dan juga cuci tangan sebelum dilayani itu di puskesmas Bu ya. Nah, tapi untuk secara umum rata-rata masyarakat itu sudah memahami dan menyadari akan bahaya COVID Bu ya. Ya, betul. Ya, ini Mbak Evi,
Kira-kira Mbak Evi, kapan kita bisa main ke SP Padang ini? Kalian akupresur tadi Bung Ya, Pandu ya. kalau dari jarak tempuh, Dinas Kesehatan kita Kabupaten Oki dengan SP Padang tidak terlalu jauh. Jalan yang sangat bagus. Sekarang ini bagaimana pemerintah, baik itu pusat, provinsi, dan daerah menindaklanjuti akses ke desa-desa. Hampir semua wilayah di Kabupaten Oki ini bisa dijangkau dan mudah. Apalagi SP Padang ini cukup dengan 20 menit. 20 menit 20 menit. pakai kendaraan bermotor atau mobil kita bisa sampai. Nah, ini banyak sekali tentu Bu Sulas yang akan Ibu sampaikan di kesempatan ini ke masyarakat, khususnya di wilayah SP Padang, tentang harapan, tentang keinginan Ibu di wilayah SP Padang. Boleh, silakan, kami persilakan Ibu. Baiklah, kepada masyarakat sekalian, terkhusus masyarakat Kecamatan Sirapul Padang, dalam upaya program kesehatan yang kami selalu laksanakan di wilayah kerja kita, kami tetap selalu mengharapkan dukungan dari masyarakat dan mohon kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan. Layanan kegiatan Puskesmas Sirapul Padang kami sudah memaksimalkan dan akan lebih meningkatkan mutu dalam layanan kesehatan. Ya. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Kecamatan Sirapul Padang untuk tetap berkomitmen dengan tujuan program yang kami sampaikan. Bagus sekali. Jadi, Iya, betul. jadi setelah kita membahas mengenai apa harapan dari Ibu Sulas selaku pimpinan dari Puskesmas SP Padang ini, mungkin sahabat sehat yang sedang menonton juga penasaran Ibu, apa aja sih gitu prestasi dari Puskesmas SP Padang ini? Karena yang kita tahu Bu kami banyak sekali program-program inovatifnya. Ya, benar. Iya. Baik. Masalah prestasi. Dengan banyaknya program-program yang kami laksanakan di Puskesmas Sirapul Padang, sekarang kalau tidak salah 16 program, Ya. termasuk akupresur. Kami kebetulan 3 tahun yang lalu lagi marak-maraknya akreditasi, jadi kami didaulat waktu itu untuk menjadi pilot project di Oki. Pertama kali dilakukan penilaian di Oki, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan mendapatkan nilai madya. Setelah 3 tahun itu, jadwal tahun ini akan mendapat penilaian lagi reakreditasi, tapi jadwal di bulan April tadi terhalang COVID-19. COVID ya, jadi Sehingga rencana Oktober 2020 ini mudah-mudahan antara petugas dan lintas sektoral serta masyarakat akan tetap berkomitmen dalam menghadapi dukungan penilaian reakreditasi. Kalau ini udah jalannya 2 tahun ya, jadi dari akreditasi harusnya tadi di bulan April ditunda karena ada pandemi COVID, mungkin di akhir tahun ya, atau bulan Oktober. Nah, untuk tadi disampaikan nilai di akreditasi itu mah dia Ibu. Iya, betul. Ya, sangat luar biasa karena Puskesmas Ibu ini merawat inap ya. Rawat Inap menjadi pilot project pertama kali dinilai itu 2017 ya. Dan mendapat predikat madya itu sangat luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Dan usaha yang dilakukan Puskesmas itu tentu tidak mudah. Iya. Karena di perdana. Nah, untuk ini mungkin Ibu juga punya target, target Ibu Insya Allah. menaikkan status dari akreditasi. Gimana Ibu? Ada target Insya Allah, tergantung komitmen dari petugas. Kami sudah selalu mengadakan rapat-rapat internal, insya Allah minimal naik kelas memang. ke utama. Insya Allah, ya. Kalau kita dengarkan tadi apa yang sudah dijabarkan, kayaknya nggak sulit tuh untuk mendapat nilai utama itu ya. Insya Allah. Apalagi kekompakan dari tim yang ada di Puskesmas, komitmen untuk melakukan pelayanan di kegiatan, tinggal lagi pelengkapan dokumen yang harus dilengkapkan. Nah, kami
kita doakan ini Iya. bukan utama tapi paripurna. Jadi Bu Fahmi, Bu Sulas, kita break terlebih dahulu karena kita ada video tutorial informasi layanan kesehatan tentang bulan vitamin A. Ya, silakan. Nah, sahabat sehat, itu tadi sudah kita saksikan tutorial tentang kesehatan ya. Sungguh menarik sekali obrolan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya Bu Sulas masih banyak sih Yang tadi yang akan diobrolin. kita kupas. Iya, Kami betul sekali. pengen menyampaikan informasi ke masyarakat bagaimana Puskesmas SP Padang di Kecamatan Sirah Pulau Padang ini melakukan kegiatan dengan kolaborasi yang luar biasa, dengan inovasi yang luar biasa juga. Semoga menjadi motivasi untuk teman-teman di daerah lain, khususnya di Kabupaten Oki. Dan seperti saat ini kami juga sudah melihat bagaimana puskesmas-puskesmas yang ada ini saling berkompetisi, Betul sekali. berkompetisi untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal dengan penuh inovasi, melayani sesuai dengan program Bapak Bupati. Dengan visi misi beliau ingin membuat Kabupaten Oki ini mandiri, sehat dan sejahtera. Nah, itu mendapat apresiasi dari teman-teman puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang luar biasa, pelayanan seperti yang diinstruksikan beliau Bapak Bupati untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, Ibu, sekali lagi nih, sebelum kita closing, mungkin ada statement satu untuk masyarakat yang ada di Oki, silakan. Atau untuk kita sahabat obsesi, bagaimana obsesi dan juga Untuk kemajuan obsesi. kemajuan puskesmas. Silakan. Baiklah, untuk pemirsa sekalian, kami dari Puskesmas SP Padang mengharapkan dalam acara obsesi ini, obrolan sehat seputaran Oki, kami tetap selalu mengharapkan dukungan dari semua masyarakat untuk lebih aktif mengikuti baik kegiatan obsesi maupun apa-apa yang telah kami sampaikan, seperti protokol kesehatan dan sebagainya. Kami mohon selalu dukungan dari pemirsa sekalian. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Sulastri SKM selaku pimpinan Puskesmas SP Padang yang telah menyempatkan hadir di acara obsesi episode 9 ya Bu Fahmi ya, pada hari ini. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih, sahabat sehat. Saya ingatkan kembali bahwasanya program obsesi ini tayang 1 minggu 2 kali, itu pada hari Senin dan Rabu, tayang pukul 9 pagi. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat sahabat sehat yang ada di rumah itu yang belum nge-follow Instagram, itu boleh follow Instagramnya di @dinkes_kap_oki. Channel YouTube kita itu Dinkes Oki dan Facebook kita Dinkes Kap Oki. Jangan lupa untuk selalu dukung, jangan lupa like, komen dan subscribe. Akhir kata, saya Epi Septiani dan rekan saya Fahmi. Kami undur diri bersama Ibu Sulastri. Menteri SKM. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah ku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya, hari bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Thank you.